Shalom, salam sehat untuk kita semua. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua materi pembelajaran. Yang pertama tentang pemahaman tentang Roh Kudus menurut Alkitab, dan yang kedua Roh Kudus memberikan hidup dalam kekudusan. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu tentang pemahaman tentang Roh Kudus menurut Alkitab. Roh Kudus dipercayai oleh orang Kristen sebagai pribadi penolong yang memimpin kita dalam bentuk roh, yang dalam bahasa Yunani-nya yaitu pneuma, yang dijanjikan atau yang telah dijanjikan oleh Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Kemudian, menurut ajaran Kristen, seorang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Secara resmi, Roh itu berada bersamanya ketika ia dibaptiskan dengan rumusan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang Kristen percaya bahwa Roh Kuduslah yang menyebabkan orang percaya kepada Yesus. Dia pula lah yang memampukan mereka menjalani hidup Kristen. Nah, secara resmi, roh itu berada bersamanya ketika ia dibaptiskan dengan rumusan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun, cara Roh Kudus seringkali tidak mudah diduga. Ia bahkan dapat bekerja sebelum seseorang dibaptiskan atau mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan kadang-kadang pula Roh Kudus menggerakkan orang-orang yang memusuhi Yesus untuk berubah menjadi yang sebaliknya. Seperti dalam percakapan Yesus bersama Nikodemus, Tuhan mengatakan demikian, "Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Pernyataan ini sulit dipahami sehingga bahkan Nikodemus pun bertanya kembali bagaimana mungkin hal itu terjadi. Ketika Tuhan Yesus menjanjikan penghiburan, artinya yang memberikan kekuatan dalam Yohanes 14 ayat 26, maka yang ia maksudkan adalah Roh Kudus. Setelah kebangkitan, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka akan membaptiskan dengan Roh Kudus dan akan menerima kuasa untuk peristiwa itu. Janji ini digenapi dalam peristiwa yang dilaporkan dalam Kisah Para Rasul 2. Nah, selanjutnya, Roh memberikan hidup dalam kekudusan. Roh Kudus itu berfungsi sebagai penolong dalam kehidupan kita. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh adalah juga kehidupan yang kudus. Mengapa? Karena Allah itu kudus, maka kita pun harus hidup kudus. Kehidupan kita sebagai anak-anak Allah haruslah mencerminkan sifat-sifat Allah yang antara kekudusan. Kudus seperti yang dipahami dalam bahasa Ibrani, yaitu kados, berarti dipisahkan atau disucikan secara khusus untuk tujuan-tujuan yang khusus. Lalu, bagaimana kekudusan itu tampak dalam hidup kita? Sebagian orang akan menyebutkan hidup kudus sebagai hidup yang menjauhi rokok, minuman keras, mabuk-mabukan, perilaku seks bebas, dan lain sebagainya. Semua itu sangat baik dan perlu, namun hal yang harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin mereka yang tidak melakukan semua itu menjadi tinggi hati dan legalistik. Artinya, seperti orang-orang Farisi, mereka jadi suka sekali memperhatikan kehidupan orang lain, menilainya tetapi tidak kritis terhadap diri sendiri. Mereka terjebak ke dalam kesombongan rohani yang sangat berbahaya dan menganggap diri lebih tinggi, lebih suci daripada teman-teman mereka. Sementara itu, mereka tidak menunjukkan kepedulian kepada orang-orang yang menderita dan tersingkirkan. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan bahwa hidup kudus yang ia jalani adalah
berani mengatakan apa yang benar, melaksanakannya, menunjukkannya dengan kasih dan ketulusan hati, dengan menolong orang, berkorban bagi mereka yang tersisihkan, bahkan mati untuk orang berdosa. Demikianlah kekudusan yang Tuhan Yesus perlihatkan berseberangan dengan kekudusan orang-orang Farisi. Nah, di sini ada dua contoh yang diberikan dalam bahan ini, yaitu riwayat hidup Robert Walter Mongonsidi, pahlawan nasional Indonesia, dan kehidupan tokoh-tokoh Alkitab seperti Daud, serta tokoh-tokoh dalam sejarah gereja yaitu Polikarpus dan Martin Luther. Nah, mereka-mereka ini adalah contoh tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh Alkitab yang hidup oleh pimpinan atau yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dalam Roma 8 ayat 1-11, di sana firman Tuhan menjelaskan tentang atau mengingatkan kita bahwa sebagai orang Kristen, maka Kristus hidup di dalam kita, dan itu berarti tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi, Roh itu telah memerdekakan kita, telah membebaskan kita dari hukuman-hukuman dan maut seperti yang sudah dijelaskan dalam Roma 8:1-11. Nah, dalam pandangan Paulus, bagaimana orang-orang percaya di Roma didefinisikan? Orang-orang percaya tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Itulah sebabnya para pengikut Kristus harus hidup di dalam roh, kehidupan dan kebenaran. Roh itu hidup di dalam tubuh yang sudah mati terhadap dosa dan kini hidup kembali dalam roh Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.